Selamat sore, selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Banyak sekali kebiasaan kecil yang terkadang tanpa Anda sadari ya mengganggu kesehatan Anda. Nah, di segmen ini saya ingin membahas satu persatu kebiasaan apa yang sering Anda lakukan dan berdampak pada kesehatan. Yang pertama adalah kebiasaan tidur di lantai. Pernah nggak? Berapa lama biasanya? 2 jam. Sambil ngerjain tugas atau masak? Oh, ngerjain tugas. Nah, apa saja resiko dari kebiasaan ini? Ya, saya tidak sendiri, saya sudah kedatangan bintang tamu, termasuk artis cantik yaitu Arumi Basin, Dokter Indah dan Dokter Mukhtar. Beri tepuk tangan. Apa kabar, Dok? Dokter Indah, Arumi. Silakan duduk, tamu saya. Terima ya. kasih. Arumi sering tidur di lantai. Kalau di rumah sambil nonton TV, kadang-kadang pegel gitu di sofa. Selonjoran di lantai. Selonjoran di lantai. Sama suami ya. Iyalah. Oke. Nah, bicara masalah kebiasaan ini, Dokter Mukhtar sebagai ahli spesialis paru, Dokter Indah sebagai spesialis saraf, saya tanya ke Dokter Mukhtar dulu. Nah, sebenarnya tidur di lantai ini tidak masalah ya. Ya nama juga orang pengen nyantai-nyantai kayak Arumi tadi sambil nonton TV sampai ketiduran sejam 2 jam. Kemudian kalau ini diulangi lagi besok mungkin nggak masalah, tapi ada batasannya nggak, Dok? Hingga terjadi gangguan pada fungsi tubuh. Jadi begini, kan ini dalam ruangan ya mestinya. Ya. Nah, di dalam ruangan itu kemungkinan ada namanya polutan. Oke. Nah, polutan pertama berbentuk debu, ya kan? Ya. Nah, kalau debu itu mempunyai gaya berat sehingga dia mengendap di bawah itu lebih banyak daripada di atas. Sehingga kalau di bawah itu kemungkinan mengisap debu lebih banyak daripada di tempat tidur. Apalagi kalau pakai karpet. Nah, di karpet lebih banyak lagi debu. Nah, ini kemungkinan bisa masuk ke dalam tubuh. Kemudian juga polutan yang kedua berbentuk gas. Nah, gas ini ada beberapa gas, misalnya gas LPG itu cenderung untuk mengendap di bawah permukaan ruangan itu. Sini, iya, ya. betul. Kalau tidur di lantai, hidung di sini langsung ngisep ya. Iya, benar. Nah, kalau dari sisi ilmu penyakit saraf, yang cukup banyak informasi yang kami terima itu kayak penyakit Bell's palsy, tapi itu udah agak jauh ya. Tapi itu yang udah sangat spesifik. Yang umumnya aja, yang berkaitan dengan saraf dengan kebiasaan lama dari tidur di lantai dulu. Oke, tadi ya berhubungan sama Bell's palsy. Itu kebiasaan tidur di lantai ataupun pakai kipas angin yang terlalu lama. Efek dari angin yang ada akan masuk ke dalam rongga telinga. Tapi bukan efek anginnya yang menjadi penyebab Bell's palsy. Bell's palsy ini kan sebetulnya penyakit dari kelemahan saraf wajah yang menimbulkan gejala mulutnya mencong, kemudian mata tidak bisa tertutup. Sebenarnya ini efek dari virus yang masuk ke dalam bersama dengan angin yang ada di dalam. Kebersihan dari kipas angin itu sendiri kebersihan faktor dari kipas utamanya. angin, kemudian kondisi ubin, dan juga yang paling penting adalah kesehatan kita, karena virus tidak akan bisa menyerang kalau kita sehat. Nah, saya punya grafis tentang seseorang yang tidur di ruangan tertutup, no windows, no jendela, dimana ini anggap tidak ada jendela sama sekali. Ya, O2 itu pasti ada awalnya di dalam ruangan kita. Kita akan menghirup O2, lalu kita akan mengeluarkan CO2. Jadi lama-kelamaan O2-nya yang menipis, CO2-nya yang banyak. Ada polutan berarti di situ, yang terutama berbentuk CO2 di dalam ruangan itu. Nah, ini memang tergantung kadarnya ya, dan berapa lama seseorang berada di situ. Memang kalau di suatu industri itu ada namanya NAB, nilai ambang batas, ya kan? Tapi kalau di rumah itu biasanya kadarnya kecil, tapi kalau kecil tapi lama, nah itu juga kurang baik bagi kesehatan. Tapi maksudnya kalau misalnya kita hanya berpikir banyaknya polutan dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya kita sudah memastikan bersih, misalnya sudah disapu, sudah dipel dengan baik, sudah dipakein obat antiseptik juga, apakah masih bisa mengurangi resiko? Karena biasanya anak-anak kecil kan paling suka nonton TV, nonton kartun, makan, semua aktivitasnya ada di depan TV dan kemudian tiduran di situ kan, maksudnya kalau terus-menerus dilarang juga kadang-kadang kasihan gitu kan. Kalau memang situasinya bisa segera dibersihkan, kemudian kondisi anak-anak dalam kondisi yang fit,
ya nggak perlu terlalu strict juga ya untuk meminta mereka tidak tidur di lantai atau terpapar kipas angin terus-terusan, itu masih boleh. Tapi alangkah baiknya memang tidak dilakukan setiap hari secara rutin, karena ada saatnya kan tubuh kita tidak sehat gitu, dan kita nggak tahu kapan timingnya. Ya, bicara apapun mengenai faktor risiko, balik lagi ke status kesehatan kita masing-masing. Ya. Di sini ada pertanyaan dari akun Twitter Dr. Rose Indonesia, bertanya mengenai mitos atau fakta. Saya minta tolong bantu penonton di studio, tinggal milih mitos atau fakta. Ya, pertanyaannya adalah tidur di lantai itu bisa mengakibatkan paru-paru basah. Mitos atau fakta? Kebanyakan fakta nih Arumi. Kalau Arumi apa ya? Kira-kira tidur di lantai mengakibatkan paru-paru basah. Kalau saya karena tidak punya pendidikan tentang kedokteran medis sebelumnya, saya masih menganggapnya fakta, masih mitos, karena kan kira-kira apa ya hubungannya ya? Karena sebelum saya mengetahui tentang polutan tadi, apa ya hubungannya? Mungkin karena dingin terus jadi basah, terus konsep paru-paru basah sendiri itu sebenarnya padahal lantai udah kering ya. Padahal udah kering gitu. Basah juga ya. Ya maksudnya korelasinya di mana gitu. Nah, jawaban untuk Anda mitos atau fakta, jawabannya adalah mitos. Ayo, salah sama Arumi. Oke, Dokter Mutar bisa dijelaskan secara spesifik masalah tidur di lantai dengan istilah masyarakat paru-paru basah. Paru basah itu adalah tidak dikenal di dalam istilah medis. Yang ada itu adalah namanya efusi pleura. Jadi penumpukan cairan di dalam rongga dada itu antara dinding dada dalam dan dinding paru. Nah, itu numpuk di situ. Nah, biasanya itulah akibat infeksi yang paling sering. Infeksi tuberkulosis. Ada juga karena akibat tumor paru atau tumor payudara, itu sering memberikan gambaran efusi pleura tadi. Jadi itu mitos. Gitu. Tapi kalau seseorang punya riwayat penyakit paru, hindari. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke fakta atau mitos yang kedua nih Arumi. Bangun tidur langsung berdiri bisa meninggal. Mitos atau fakta? Anda benar semua, mitos. Semangat. Dokter Indah, tolong jelasin dong, kenapa hal ini mitos? Jadi sebenarnya memang ini mitos, karena kondisi yang kita lihat dari mulai posisi tidur kemudian langsung berdiri, yang sering dialami itu oleh pasien adalah hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik itu kan penurunan tekanan darah tiba-tiba karena perubahan posisi. Misalnya dari yang tidur 100/70 pada saat berdiri 90/60. Terus kata Mbak Rumi, ditahan lagi napasnya, ya pasti sinkop atau pingsan. Ini kan karena saya yakin kita semua pada tahu itu mitos, cuman saya ingin tambah lagi bahwa ini resiko lebih tinggi terjadi pada wanita, pria, atau ada usia tertentu. Oke, kalau dari segi resiko, yang jelas pada mereka yang memiliki tekanan darah rendah, punya riwayat itu akan sangat beresiko untuk mengalami hipotensi ortostatik. Kemudian yang kedua adalah pada penderita diabetes mellitus atau kencing manis, karena pada mereka terjadi polineuropati kita sebutnya. Gangguan pada saraf. Gangguan pada saraf tepi termasuk di telapak kaki, sehingga pada saat bangun pun mereka sudah tidak bisa merasakan injakan kakinya, sehingga gangguan keseimbangan juga sangat mudah terjadi. Mantap. Terima kasih buat Dokter Indah, Dokter Mutar. Yang penting ketahui dulu status kesehatan Anda. Ada beberapa pantangan yang tidak boleh tetap Anda lakukan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil tadi. Setelah ini masih ada kebiasaan kecil lainnya lagi yang saya rasa hampir semua orang melakukan, terutama Anda yang sudah bekerja. Jadi tetap di Dr. Rose Indonesia. Pasti di bawah kepala misalnya. Itu efeknya apa? Terlalu lama di ruang ber-AC mengancam kesehatan Anda. Akan menyebabkan yang kita sebut sebagai tension ya. Leher kaku kan, tegang. Itu sangat mudah terjadi karena pada saat itu pembuluh darah akan menyempit otomatis yang di leher.